Identitas novel, judul Kemelut di Majapahit, pengarang Ko Ping Ho, tanggal terbit 13 Februari 2013, jumlah halaman 3.426 halaman, penerbit PT Mitra Aplikasi Digital. Sinopsis: Raden Wijaya adalah raja pertama di Majapahit, serta saat Ronggalawe diangkat menjadi adipati di Tuban, begitu juga dengan yang lainnya diberi pangkat juga. Sang Prabu mempunyai 4 istri. Dahulu kala Sang Prabu mengutus pasukan untuk ke negeri Melayu. Akan tetapi pasukan tersebut tiba-tiba datang. Dan pada saat itu Sang Prabu terpikat oleh Dara Petak karena kecantikannya. Akhirnya Dara Petak dijadikan istri kelima, dan terjadilah persaingan para istri tersebut untuk mendapatkan hati. Ternyata Ronggalawe berpihak pada Dyah Gayatri. Sampai akhirnya Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi menjadi orang yang berkuasa setelah raja. Dan peristiwa ini membuat geram Ronggalawe. Akhirnya Ronggalawe menemui Sang Prabu dan mencaci maki Senopati Nambe karena ia tidak setuju dengan pengangkatan Senopati Nambe. Ternyata berita tersebut didengar oleh raja, dan raja pun memutuskan untuk memecat Ronggalawe. Orientasi. Pada periode awal pemerintahan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama, setelah dinobatkan, Raden Wijaya menunjukkan penghargaan terhadap para senopati yang membantunya dengan memberikan pangkat dan jabatan. Dia juga menikahi 4 putri mendiang Raja Kartanegara, yaitu Dyah Tribunan, Dyah Nara Indra Duhita, Dyah Jaya Indra Dewi, dan Dyah Gayatri, untuk menghindari persaingan dan dendam di kemudian hari. Namun, keadaan berubah ketika Raden Wijaya menikahi putri Melayu Dara Petak yang kemudian dikenal sebagai Sri Indraswari. Pernikahan ini menimbulkan ketegangan karena Dara Petak menjadi saingan kuat bagi Dyah Gayatri, istri kesayangan raja. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini menjelaskan dampak dari persaingan di antara istri-istri Raden Wijaya terhadap situasi politik dan sosial di Majapahit. Persaingan diam-diam antara Dyah Gayatri, istri kesayangan Raden Wijaya, dan Dara Petak, istri baru dari Melayu, mulai mempengaruhi hubungan di kalangan senopati. Para senopati terbagi antara yang mendukung Dyah Gayatri dengan yang mendukung Dara Petak, menyebabkan perpecahan dalam lingkungan kekuasaan. Ronggolawe yang setia kepada Dyah Gayatri merasa ketegangan ini tetapi tetap menghormati Sang Prabu, sehingga persaingan ini berkembang menjadi konflik terbuka. Namun ketegangan meningkat ketika Raden Wijaya mengangkat Senopati Nambi sebagai Patih Hamangkubumi, posisi tertinggi di Majapahit setelah raja. Pengangkatan Nambi ini memicu kemarahan Ronggolawe, memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di antara para senopati dan istri-istri raja. Menuju konflik. Bagian ini menggambarkan kemarahan Adipati Ronggolawe setelah mendengar pengangkatan Senopati Nambi sebagai Patih Hamangkubumi yang didorong oleh bujukan Dara Petak ketika berita tersebut disampaikan kepadanya saat makan. Ronggolawe sangat marah. Dalam kemarahannya, dia membanting nasi ke lantai hingga amblas dan meremas meja hingga hancur, menunjukkan betapa dalamnya kemarahan terhadap keputusan raja yang dipengaruhi oleh istri barunya. Selanjutnya adalah puncak konflik. Ketika Adipati Ronggolawe setelah marah mendengar pengangkatan Senopati Nambi sebagai Patih Hamangkubumi, memutuskan untuk langsung menemui Raja Majapahit dalam kemarahannya. Ronggolawe mengabaikan nasihat istrinya dan segera berangkat dengan kuda kesayangannya, Megolamat. Saat menghadap raja, Ronggolawe mengekspresikan kemarahannya secara terbuka, menyatakan bahwa pengangkatan Nambi adalah keputusan yang tidak bijaksana dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Pernyataan ini mengejutkan semua yang hadir, termasuk sang raja, yang melihat keteguhan dan keberanian Ronggolawe dalam menyampaikan kritiknya. Ronggolawe menegaskan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan reputasi raja sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang terakhir adalah resolusi. Pada bagian ini menggambarkan reaksi dan klarifikasi setelah kritik terbuka Ronggolawe terhadap pengangkatan Senopati Nambi sebagai Patih Hamangkubumi.
Para senopati dan pembesar yang hadir terkejut dan marah, namun tidak berani mencampuri karena menghormati raja. Raja Kertajasa tetap tenang dan menjelaskan bahwa pengangkatan Nambi adalah hasil pertimbangan matang dan persetujuan para senopati dan pembantunya. Meski demikian, Ronggolawe terus menegaskan bahwa keputusan tersebut salah dan tidak adil, mengkritik Nambi sebagai seseorang yang bodoh dan tidak memiliki wibawa. Ketegangan ini menunjukkan keteguhan Ronggolawe dalam menyuarakan pendapatnya meskipun berisiko. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Contohnya, akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika sang Prabu telah menikah. Contoh yang kedua, akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang sang Prabu Kartanegara ke negeri Melayu. Yang kedua, konjungsi waktu. Contohnya, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi. Contoh yang kedua, sebelum putri dari tanah Melayu. Contoh ketiga, kemudian terdengar bunyi kerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Yang ketiga yaitu kata kerja material. Contohnya, sebelum putri dari tanah Melayu ini telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Contoh yang kedua, sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini. Berikutnya yaitu yang keempat, kalimat tidak langsung. Contohnya, mendengar akan pengangkatan pati ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Contoh yang kedua, Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Yang kelima, kata kerja mental. Contohnya, hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Contoh yang kedua yaitu sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh sang Baginda lalu diberi nama Sri Indrawati. Contoh yang ketiga, kalau sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini. Berikutnya yaitu yang nomor 6, yaitu penggunaan kata sifat. Contohnya, aku harus pergi sekarang juga. Yang kedua, pengawal lekas suruh persiapkan si Nego Lamat di depan. Aku akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Nilai-nilai novel Kemelut di Majapahit. Yang pertama, nilai moral. Kutipan sebagai berikut. Beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu, membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ini memiliki keterkaitan pada zaman sekarang adalah banyak orang yang masih melupakan orang berjasa di kehidupannya. Mereka bersikap acuh, tak acuh kepada orang yang sudah berjasa kepada mereka dan tidak mau membalas budi. Yang kedua, nilai sosial. Kutipan sebagai berikut. Pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong pada Dyah Gayatri, keturunan mendiang sang Prabu Kertanegara, dan kepala Dara Pedak, keturunan Melayu. Di dalam lingkungan kita juga masih banyak masalah seperti ini, yang pada awalnya karena ada selisih pendapat, persaingan terhadap sesuatu atau berbeda tujuan, berakhir menjadi perpecahan di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, nilai etika. Kutipan sebagai berikut. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghancurkan sembahnya, tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai. Ini bermakna dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita mencontoh Adipati Ronggolawe, bersikap sopan santun pada orang yang patut kita hormati. Banyak orang-orang yang kini lupa etika sopan santun seperti kutipan tersebut. Yang keempat, nilai politik. Kutipan sebagai berikut. Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindakan-tindakannya dahulu. Dia seorang yang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa.
Di dalam kutipan tersebut menggambarkan bahwa keputusan Sang Prabu merupakan keputusan yang tidak mempertimbangkan dari segala sisi. Sama halnya dengan kebanyakan pejabat saat ini, mereka membuat keputusan seolah-olah tidak memikirkan dari segala aspek.